Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam kondisi yang sehat dan bahagia ya. Amin, amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku mau sharing tentang tips mengatur keuangan rumah tangga dengan sistem mingguan. Cara ini pernah aku pakai waktu aku mulai belajar dan serius untuk mengatur keuangan, menahan keinginan, apalagi waktu itu pemasukan keluarga aku itu masih kecil ya teman-teman. Jadi sebagai manajer keuangan rumah tangga, aku harus memastikan bahwa semua kebutuhan rumah tangga itu terpenuhi dan menjauhkan rumah tanggaku dari hutang. Jadi kalau aku prinsipnya, kalau gaji kita itu masih kecil, kita usahakan banget buat gak berhutang karena itu akan jadi beban di kemudian hari. Oke, di budgeting kali ini aku mau bikin pengaturan keuangan untuk gaji 1.700.000 dengan satu orang batita. Seperti biasa, yang pertama kita lakukan adalah kita tulis semua pengeluaran wajibnya. Mulai dari listrik 100.000, air 100.000, BPJS 3 orang untuk kelas 3 100.000, terus wifi 300.000, arisan 100.000. Arisan ini aku jadikan tabungan ya teman-teman. Kalau kalian gak mau ikut arisan, ya udah jadikan aja tabungan wajib setiap bulan 100.000. Kemudian bensin 100.000 dan dana darurat itu 100.000. Total pengeluaran aku untuk pengeluaran wajib yaitu Rp900.000. Untuk pengeluaran wifi itu aku kasih tanda bintang karena sebenarnya kalau misalnya kebutuhan internet kalian itu normal, kalian bisa pilih pakai paket data biasa yang lebih murah, jadi bisa anggarannya itu 100.000 aja dan 200.000 nya bisa dijadikan tabungan. Tapi berhubung wifi aku tuh juga dipakai beberapa keluarga yang lain, jadi ya udah mendingan kita pakai wifi aja, bayar satu untuk semuanya gitu. Jadi itu kembali lagi ke kebutuhan kalian masing-masing ya. Jadi dari gaji 1.700.000 tadi sudah kepake 900.000 buat pengeluaran wajib, sisanya kita punya 800.000 untuk memenuhi kebutuhan kita sebulan. Ini aku bagi jadi 4 minggu. Jadi per minggunya aku pegang uang Rp200.000. Oh iya, ini per minggunya aku jadikan 8 hari ya, jadi bukan 7 hari, supaya bisa menutupi sampai 31 hari gitu teman-teman. Oke, sebelum ke budgeting mingguannya, aku tulis dulu semua pengeluaran atau kebutuhan tidak tetap yang harus dipenuhi di setiap bulan. Yang pertama, beras aku anggarkan Rp100.000. Ini biasanya dapat 8 sampai 10 kilo. Lalu gas Rp40.000, galon Rp80.000. Ini menurut aku termasuk besar ya budgetnya. Cuman karena keluarga aku nggak biasa kalau nggak pakai merek A, ya udah daripada nggak minum air putih aku anggarkan sekian. Kemudian untuk iuran RT itu 20.000, Pampers 100.000, dan kebutuhan rumah tangga seperti sampo, deterjen, kemudian sabun dan lain-lain. Juga untuk kebutuhan dapur yaitu lauk pauk. Oke, setelah semua pengeluarannya tercatat, sekarang saatnya kita membagi pos-pos pengeluaran untuk setiap minggunya. Supaya uang per minggu tadi itu cukup untuk memenuhi kebutuhan kita ya teman-teman. Ini aku pakai minggu 1, minggu 2, minggu 3, dan minggu 4. Dan jangan lupa ini minggu 1 itu tanggal 1 sampai tanggal 8. Kemudian minggu kedua itu tanggal 9 sampai tanggal 16 dan seterusnya. Jadi 8 hari ya teman-teman. Yang paling pendek ya minggu keempat kayak gitu. Di minggu pertama yang jelas kita akan bayarkan dulu kewajiban iuran RT sebesar 20.000. Lalu aku akan masukkan untuk anggaran galon karena dia per minggu itu 1 galon ya. Jadi 20.000 untuk tiap minggunya. Langsung aku tuliskan untuk minggu-minggu yang lain juga.
Ngomong-ngomong tentang anggaran galon, kalau misalnya kalian bisa pakai galon yang lebih murah, mungkin sisa anggarannya itu bisa kalian alokasikan untuk jajan anak ya teman-teman. Kalau di sini emang jajan itu anggarannya nggak ada, jadi biasanya aku ambil dari penghasilan sampingan aku. Lanjut, sekarang aku masukkan anggaran untuk Pampers sebesar 50.000. Ini aku taruh di minggu pertama dan minggu ketiga ya teman-teman. Anggaran ini kalau nanti anaknya udah selesai toilet training bisa dialihkan ke susu dan vitamin ya teman-teman. Lalu aku juga masukkan anggaran untuk beras masing-masing 50.000 itu di minggu kedua dan minggu keempat. Emang sengaja pengeluarannya tuh aku sebar kayak gini biar gak mengumpul di satu minggu, bikin keuangan kita jadi berantakan. Untuk gas itu juga aku taruh di minggu kedua dan minggu keempat sebesar 20.000 masing-masing. Semua pengeluarannya kan udah tercapai nih. Jadi tinggal masukin budget untuk kebutuhan dapur dan kebutuhan rumah tangga. Untuk per minggunya kebutuhan dapur aku anggarkan 80.000. Untuk minggu pertama kebutuhan rumah tangganya itu aku anggarkan 30.000. Semua rata-rata sama ya teman-teman, kecuali nanti di minggu ketiga kebutuhan rumah tangganya itu ada budget 50.000, jadi bisa beli lebih banyak. Kebutuhan dapurnya kok cuma 80.000 sih, pelit amat. Berarti nanti makannya nggak bergizi dong. Bukan ya teman-teman, ini namanya bukan pelit. Kita dikatakan pelit kalau kemampuan kita tuh 200.000 tapi kita maunya cuma ngeluarin uang 80.000, itu namanya pelit. Tapi kalau ini ya memang kemampuannya segini, mau gimana lagi teman-teman gitu. Insya Allah aku percaya banget kalau Allah gak akan menempatkan sesuatu di luar kemampuan hambanya. Jadi pasti takarannya itu udah pas. Meski 80.000 kalau kita tuh harap berkahnya, keluarga kita insya Allah tetap bahagia dan tetap sehat, amin. Dan karena budget untuk kebutuhan rumah tangga di setiap minggunya itu kecil, aku sarankan buat selalu beli kemasan kecil sesuai kebutuhan. Jadi kita nggak perlu lagi stok-stok kebutuhan kayak gitu seperti belanja bulanan, karena memang budgetnya nggak ada ya teman-teman. Di sini aku juga mau bilang kalau menerima ketentuan Allah itu memang wajib ya. Tapi kita juga wajib selalu melakukan perbaikan. Itu yang menurutku dinamakan qanaah ya teman-teman. Jadi gak ada salahnya kalau kita mencari penghasilan tambahan supaya kondisi ekonomi kita itu semakin baik ke depannya. Dan insya Allah dengan uang yang lebih banyak, mudah-mudahan kita bisa membawa manfaat yang lebih banyak lagi. Dan di sini kita melakukan budgeting bukan buat banyak-banyakan tabungan ya teman-teman. Tetapi kita berusaha untuk memastikan bahwa rezeki yang sudah dititipkan Allah itu kita manfaatkan dengan maksimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Semoga Allah selalu melapangkan rezeki kita dan memudahkan jalan kita untuk mencari rezeki yang baik bagi keluarga kita. Amin amin ya robbal alamin. Sekian video dari aku, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.